Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu Adidas Predator ya. Ini Adidas Predator ya. Dan ini ukurannya 45 sepertiga ya. Ini gede banget ya sepatunya ya, panjang banget nih. Mungkin kalau di kaki saya itu sisanya banyak ya. Dan ini minta dikecilkan ya. Wah, ini sangat pekerjaannya sangat susah banget. Minta dikecilkan sampai ukuran 39,5 ya, hampir 40. Itu sudah hampir 5 lebih ya. 5 nomor lebih. Aduh, waduh, ini sangat susah banget dikerjakan ya. Ini sangat susah banget dikerjakan, tapi akan saya coba memakai teknik yang baru ya. Oke, kawan-kawan, mari kita simak di meja pengerjaan teknik apa yang akan saya gunakan untuk memperkecil atau memperpendek sepatu ini yang tadinya 45 sepertiga bisa menjadi 39,5 atau 40 ya. Oke ya, mari kita mulai. Saya sarankan kepada kawan-kawan yang belum terbiasa memperkecil ukuran sepatu, jangan coba-coba ya. Bisa mencoba di sepatunya sendiri ya, jangan sepatunya orang. Oke ya, dan di sini saya memakai aseton untuk membongkarnya ya. Ini karena membongkar bagian ini sangat susah banget ya. Langkahnya biasa ya, kita bongkar memakai aseton ya. Mulai dari depan dulu seperti ini. Ini sangat susah banget, sepertinya sudah pernah dilem G juga ya. Ya, kita bongkar memakai aseton. Sudah mulai terbongkar ya, sedikit bagian depan. Hati-hati ya, jangan sampai ada bagian yang yang terluka. Jangan sampai ada yang terluka ya. Jadi perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, nggak usah terburu-buru, asalkan hasilnya maksimal ya. Ini sudah mengelupas sampai segini ya, lumayan lah ya. Nah, ya sudah mengelupas hampir setengah ya.
Oke, mungkin pembongkaran akan saya jeda dan lanjut nanti ya. Dan ini ya, ketika saya membongkar ini sudah mau lepas ya. Detik-detik outsole-nya mau lepas. Ya, sudah hampir lepas ya, tinggal dikit lagi. Ya, sudah lepas solnya seperti ini bagian dalamnya ya. Oke ya, kita lepas juga bagian ini. Antara tekson dan kertas tekson ini dan upper kita bongkar ya. Jangan ragu-ragu, bongkar aja semua ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sepatu yang tadinya itu bagus, ketika masuk ke tukang sol sepatu akan seperti ini ya. Nih. Ini kertas tekson, ini insole, ini outsole ya. Kertas tekson, insole, outsole, upper ya. Kita pinggirkan dulu ya. Dan setelah ini kita bisa potong ya. Potong bagian ini ya. Bagian uppernya kita potong. Oke ya, dan uppernya ini agar ukurannya nanti mengecil, kita bisa potong ya. Potong di garis titik 2 yang pertama ini ya, pertama dari itu ya. Ketika memotong hati-hati jangan sampai ada sisi-sisi kita seperti ini kan ya, biar nggak ada sisi yang terpotong yang lainnya ya. Oke ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Kita potong ya. Jadi hati-hati ketika memotong agar hasilnya benar-benar rapi ya. Dan ingat ya, jangan sampai bagian bawah ada yang terpotong ya. Ini ya, yang sudah kita potong ya. Ini sudah dipotong. Dan ini juga sudah dipotong ya. Sudah terpotong-potong seperti ini. Dan untuk memasangnya kembali kita memakai soelas ya, atau ini ya, untuk memasangnya kembali agar posisinya kita benar. Yang jelas ini ukurannya harus sesuai ya. Kalau kita mau 40, kita ini nomornya 40 ya. Ini ya, 40. 40 atau 39,5 ya. Ini agar kita bisa mengepaskan kembali ya. Dan kalau sudah seperti ini ya, ini ya, berarti kan depannya kurangnya segini ya. Dan nanti bisa kita sesuaikan.
Caranya adalah kita masukkan bagian yang sudah terpotong itu, dimasukkan seperti ini ya, dimasukkan di bagian dalam seperti ini. Seperti ini ya. Kalau sudah selesai seperti ini ya, bentar ini kurang ke belakang. Kalau sudah selesai seperti ini, bisa kita ini ya, bisa kita pakai ballpoint ya, pakai ballpoint. Ini untuk nanti ukuran mengelemnya ya. Ini untuk biar mengelemnya itu pas aja ya. Kita garis mal untuk apa tuh namanya ini? Untuk pengelemannya. Oke, kalau sudah kita garis, kita lepaskan lagi ya. Jadi ini ukurannya sudah ada. Lepaskan lagi juga. Udah di sini pakai laste ya, agar karena ini dipotong harus pakai laste agar tepat ukurannya. Dan setelah itu barulah bisa kita lem ya. Tapi sebelum dilem kita rapikan dulu ya ini ya. Ini dibakar pakai api atau korek ya. Ini ya setelah kita rapikan bisa kita lem ya. Lem sesuai ukuran tadi ya. Di sini saya memakai lem fork. Ini ya, lem sesuai yang ukuran tadi ya, yang ukuran garis kita bikin. Oke ya, dan bagian ini bawahnya juga harus kita lem ya, agar bagiannya itu menempel. Karena nanti ini akan kita lem ke bagian bawahnya yang ini ya. Ini ya, tinggal nunggu lemnya kering, baru setelah itu kita tempelkan ya. Oke ya, ini sudah kering, lanjut kita menempelkan ya, menempelkan antara bagian yang depan ini dan yang belakang. Jadi kita undurkan dan otomatis ukurannya akan sudah mengecil ya. Tempelkan sesuai garis yang tadi sudah kita ukur. Dan setelah ini kita bisa pasang lastenya kembali ya. Kita pasang lastenya. Kalau di sini namanya sungklon, tapi ini namanya laste ya. Oke, dan cocok. Setelah itu kita bisa apa ya? Kita bisa ini ya. Ini jahit ya, dijahit. Tidak cukup hanya dilem ya. Jadi ukurannya nanti akan menjadi seperti ini ya, segini. Ini tidak cukup dilem ya, ini harus dijahit. Dan kebetulan yang satu juga sudah saya jahit ya. Jadi ini saya pinggirkan dulu. Ini saya masuk ke yang satu ya. Yang satu kebetulan sudah saya jahit nih. Ini ya. Sudah saya jahit, sudah kuat banget. Dan akan kita pasang ini ya.
untuk mengelem bagian ini upper sama teksonnya ya. Oke, kita lem memakai lem ini fog. Kita rapikan dulu benang-benangnya. Kita lem memakai lem fog. Oke ya, kita bisa lem di luar aja ya, biar enggak terlalu mengganggu ya. Untuk depannya kita jangan lem dulu ya, karena biar nanti kita bisa mengukur lagi dengan bagian outsole-nya ya. Karena biar lancip, karena permintaan pelanggan itu minta yang agak lancip. Jadi untuk bagian depan kita tempelkannya nanti ya. Kita fokus di bagian tengah sama sampai belakang dulu. Ingat ya, dipotong seperti tadi ya, agar ukurannya itu menjadi lebih kecil atau lebih sempit. Oke ya, kita tunggu kering. Setelah kering baru nanti akan kita tempelkan. Oke, ini lemnya sudah kering. Kita bisa langsung memasangkan antara upper dan bagian tekson ya. Kita posisikan agar pas dan kita paksa ini untuk masuk semua ya. Oke, dan untuk bagian depan ini kita ukur nanti ya, karena mau saya lancipkan sedikit bagian depannya dan akan saya cocokkan ke outsole-nya ya. Sudah cocok apa belum? Saya mau cocokkan sama uppernya ya. Sama outsole-nya. Oh ya, sudah cocok ya. Sudah cocok. Dan setelah itu bisa kita mengelem ya. Oke. Kita juga bisa bongkar lastenya. Mungkin nggak pakai laste juga saya sudah bisa kalau di seperti ini ya. Dan nanti kita bisa custom ya ukuran depannya sesuai panjang permintaan dari pelanggan kita ya. Oke, yang penting ini kita lem dulu ya. Oke ya, kita akan lem terlebih dahulu ya. Setelah dilem nanti kita akan pasangkan ya. Kita lem terlebih dahulu, nanti setelah lem kita akan pasangkan. Dan ini adalah proses pengeleman uppernya ya. Dan kita setelah dilem kita nunggu kering ya. Ini adalah waktu untuk menempelkan, dan ini outsole yang akan saya pasang dan ini outsole yang aslinya, dan kita ukur ya. Kita ukur tuh ya. Nih. Tuh ya. Kurangnya banyak banget ya. Hampir 2 cm lebih ya. Karena ini sudah saya potong, jadi sudah bisa dipasangkan ya. Dan ingat ya, memasangkan dulu itu di bagian belakang dulu ya, karena bagian depan
kita akan menyetel nantinya. Kita pasang di bagian belakang dulu ya. Untuk depannya nanti menyesuaikan. Setelah belakang sudah, baru bagian depan ya. Ini tidak saya pakai sungklon agar bisa lancip sesuai permintaan dari pelanggan ya. Oke ya, dan setelah kita lem, kita tempelkan, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Ini sudah pendek, sudah sesuai ya. Ini hasilnya. Hasilnya sudah pendek ya. Ini sudah pendek, sudah sesuai. Dan kalau kita ukur sama yang aslinya itu sudah jauh ya. Sudah berkurang jauh ya. Ini sudah berkurang jauh. Dan ini pas di bagian outsole-nya. Oke kan kawan-kawan, jadi seperti itu yang saya share. Jadi untuk memendekkan ini ya bisa kita potong, dan ini sisa potongannya terlihat ya. Karena ini saya potong menjadi pendek seperti ini, dan ini ukurannya sudah sesuai. Untuk bagian depannya seperti ini ya, sampingnya seperti ini, dari tampilan bawah seperti ini, samping dalam seperti ini, samping luar seperti ini, dan bagian belakang seperti ini. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.